Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azzanillah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian online. Tidak langsung di Masjid Al-Furqan seperti biasa karena ada uzur yang kita maklumi bersama. Kita membahas kitab Riyadhus Shalihin setiap Ahad pagi ini dan kita sudah sampai pada bab keutamaan azan. Kita sudah tahu beberapa di antara keutamaan azan yang sudah kita bahas. Yang pertama, muadzin itu adalah orang yang sangat mulia di akhirat pada hari kiamat. Dan kemuliaannya tersebut dirasakan dalam bentuk mereka memiliki leher yang paling panjang di antara leher manusia yang lainnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-muadzinuna atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah. Para muadzin itu orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, menunjukkan wajahnya yang disangga dengan leher yang panjang itu paling tinggi, lebih tinggi dibanding manusia pada umumnya, dan ini merupakan kemuliaan bagi mereka. Bukan keanehan, bukan kelainan yang bila ini terjadi di alam dunia dianggap kelainan. Tapi ini di akhirat merupakan simbol kemuliaan. Ini keutamaan yang pertama. Keduanya, orang yang azan itu akan disaksikan pada hari kiamat oleh setiap makhluk yang mendengar suara azannya, baik makhluk hidup ataupun makhluk mati, benda-benda mati, akan menjadi saksi bagi orang itu pada hari kiamat nanti. Sebagaimana hadis yang pernah kita bahas, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman bahwa kata Abu Sa'id, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah fa idza kunta fi ghanamik aw fi badiyatik fa adhanta lis-shalah farfa sautaka bin nida فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kata Abu Sa'id kepada Abdullah bin Abdurrahman, aku melihat engkau ini mencintai ternak, mencintai lembah, atau mencintai tempat-tempat digembalakannya kambing di lembah. Maka apabila engkau berada di tengah-tengah gembalaanmu atau berada di lembah, lalu kamu azan untuk sholat, maka keraskan suara azanmu, karena sesungguhnya tidaklah mendengar suara muadzin, baik jin ataupun manusia atau apapun, kecuali semuanya itu akan menjadi saksi bagi dia pada hari kiamat. Lalu berkata Abu Sa'id Al-Khudri, sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku benar-benar mendengar hal ini
dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang menunjukkan bahwa salah satu di antara keutamaan yang akan diperoleh oleh seorang muadzin adalah dia akan disaksikan oleh seluruh makhluk yang mendengar suara azannya tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini luar biasa menggiurkannya. Orang yang azan itu pertama akan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana dijelaskan di dalam beberapa hadis yang sahih tentang hal ini. Pertama, hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas shaffil mutaqaddim wal muadzin yughfaru lahu bimadda sautihi wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabisin wa lahu mithlu ajri man shalla ma'ah." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf yang terdepan. Sedangkan para muadzin akan diampuni dosa-dosanya sesuai dengan jangkauan suaranya dan akan dibenarkan oleh semua yang mendengar suara azannya, baik benda yang basah ataupun benda yang kering. Dan bagi muadzin akan memperoleh pahala sebanyak pahala orang-orang yang datang sholat karena azan yang dikumandangkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan hadis ini sahih sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Di dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ampunan bagi orang-orang yang azan ini. Sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul SAW berkata, al-imamu dhamin wal muadzin mu'taman Allahumma rasyid al-a'immah waghfir lil muadzinin. Kata Nabi SAW, imam itu penjamin, maksudnya imam sholat, sedangkan muadzin adalah orang yang diamanati. Ya Allah, bimbinglah para imam dan ampuni para muadzin. Ada dua orang yang didoakan oleh Nabi SAW yang terlibat di dalam sholat berjamaah. Yang pertama imam, dan ini salah satu di antara keutamaan imam, yaitu memperoleh doa dari Nabi SAW agar memperoleh bimbingan Allah. Yang kedua muadzin. Allahumma arsyid al-a'immah waghfir lil muadzin. Ya Allah, berikan bimbingan kepada para imam dan berikan ampunan kepada para muadzin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah, dan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib menyatakan hadis ini sahih. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si syattiyah bi jabal yu'adzinu bis salah wa yusalli fayaqulu Allahu azza wa jalla unzuru ila 'abdi hadza yu'adzinu wa yuqimus salah yakhafu minni faqad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhul jannah." Kata Nabi SAW, Allahu azza wa jalla ta'jub kepada seorang penggembala kambing
di tengah-tengah kambingnya, di lembah tempat dia menggembalakan di gunung. Dia berazan untuk sholat, dan dia sholat. Allah berfirman, perhatikan hambaku ini, dia berazan, dia menegakkan sholat karena takut kepadaku, maka aku sudah ampuni dia dan aku akan masukkan dia ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, juga Imam An-Nasai, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitab Shahih At-Targhib wa Tarhib. Dan hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa orang yang azan itu diampuni oleh Allah berdasarkan beberapa hadis tadi, dan salah satunya dimintakan ampunan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keutamaan lainnya bagi orang yang muadzin, orang yang azan adalah dia memperoleh pahala sholat sebanyak orang-orang yang hadir ke masjid karena azannya. Kalau tidak azan, orang lalai. Kalau tidak ada azan, orang mungkin tidak tahu waktu sholat. Karena ada yang azan, orang-orang berdatangan ke masjid. Jadi, jasa muadzin kepada para jamaah sangat besar. Yaitu apa? Memanggil mereka, mengingatkan mereka. Kenalah dengan hadis yang umum, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan satu kebaikan, pahalanya sama dengan pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Dalam hadis lain masih diriwayatkan oleh Imam Muslim, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dia akan memperoleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikutinya. Nah, muadzin ini kena dengan hadis ini. Karena dia yang menjadi orang yang menunjukkan manusia lain kepada kebenaran. Dan kebenaran yang dimaksud di sini adalah sholat berjamaah. Maka tidak heran apabila orang yang adzan memperoleh pahala sholat dari seluruh orang yang sholat karena panggilan azan dia, tanpa mengurangi pahala masing-masing orang yang sholat itu sedikit pun. Masing-masing orang yang sholat ke masjid, yang terpanggil karena azannya muadzin, tetap dapat pahala yang utuh, tidak berkurang sedikit pun. Adapun muadzin memperoleh pahala sholat orang-orang yang datang ke masjid untuk sholat karena panggilan azannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi SAW menyatakan, walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Bagi muadzin akan memperoleh pahala orang-orang yang sholat bersamanya karena panggilan azannya. Jadi muadzin itu memperoleh pahala yang jauh lebih besar, lebih banyak dibanding jamaah pada umumnya karena memiliki andil di dalam tegaknya sholat berjamaah. Makanya pahala orang yang azan itu amat sangat besar, ya. Makin banyak orang yang datang ke masjid untuk sholat karena azannya sang muadzin, makin banyak pahala yang akan Allah kucurkan kepada sang muadzin tersebut. Terus yang berikutnya, orang yang azan ada dua ganda keuntungan dalam poin ini. Pertama, dibebaskan dari api neraka. Yang kedua, kalau bebas dari api neraka di akhirat, otomatis dia akan kemana? Dia akan ke surga. Tak ada tempat lain di akhirat selain surga dan neraka sebagai terminal akhir dari kehidupan manusia. Sebagai negeri akhir yang akan dihuni oleh manusia. Surga atau neraka. Tak ada yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah seperti Al-A'raf itu sementara, tidak sementerus, tidak selamanya. Tapi kehidupan akhir surga atau neraka.
Kalau orang diselamatkan dari neraka, berarti dia akan masuk ke dalam surga. Dan ini ditunjukkan oleh beberapa hadis yang sahih. Di antaranya hadis yang pernah kita bahas tadi, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih. Rasul SAW bersabda, Allah sangat takjub kepada seorang penggembala kambing yang mengembalakan kambingnya di gunung. Dia azan untuk sholat. Dia sholat. Allah kemudian berfirman, Unduru ila abdi hadha. Perhatikan kepada hambaku ini. Yu'adzinu wa yuqimus sholah. Dia azan dan menegakkan sholat. Ya khafu minni. Karena dia takut kepadaku. Qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannah. Aku sudah ampuni nih dosa hambaku ini dan aku akan masukkan dia kelak ke dalam surga. Dan ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi para muadzin. Ditambah dalam hadis yang lain. Hadis yang lain ini diterima dari seorang sahabat namanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, anna Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qala al-muadzinu Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر قال الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. Kata Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda, apabila muadzin berkata Allahu Akbar, lalu kalian menjawab dengan Allahu Akbar. Bila muadzin berkata asyhadu an la ilaha illallah, kalian jawab asyhadu an la ilaha illallah. Terus mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, dia menjawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Sampai sana ya. Tidak ditambah dengan hil aliyil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak. Sampai la haula wala quwwata illa billah. Karena begitulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan ditambah. Menambahnya berarti menganggap ajaran dari Nabi itu kurang. Khusus untuk adzan sampai illa billah. Adapun di zikir lain mungkin ada tambahan pakai hil aliyil azim mungkin. Tapi dalam adzan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, maka kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Muadzin mengucapkan Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar. Muadzin mengucapkan la ilaha illallah, maka dijawab la ilaha illallah dari lubuk hatinya yang paling dalam, maka dakhalal jannah, orang itu akan masuk ke dalam surga. Jadi jaminan dari Allah melalui lisan Rasulnya adalah diberikannya surga kepada muadzin dan orang-orang yang menjawab azannya muadzin. Selain masuk ke dalam surga, ada keutamaan yang sebaliknya, yaitu keluarnya dia dari api neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lain-lainnya. Bahwa
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar orang yang berazan. Ketika orang yang azan itu mengucapkan takbir Allahu Akbar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan alal fitrah. Ucapan ini keluar dari fitrah. Allahu Akbar, Allah itu terbesar, lebih besar dari seluruh makhluknya. Kita sering jelaskan makhluk ini, langit bumi besar, sampai saking besarnya menurut kita tak berujung, tak berpangkal. Nggak tahu di mana awalnya, di mana akhirnya, saking besarnya. Padahal ada awalnya, ada akhirnya. Tapi langit ini tidaklah merupakan makhluk terbesar. Ada yang lebih besar lagi, yaitu kursi Allah. Kursi Allah bukan terbesar, ada yang lebih besar yaitu arsy Allah. Arsy Allah itu tertinggi dan terbesar. Allah lebih tinggi dan lebih besar daripada arsy dari seluruh alam ini. Ini fitrah, makanya ketika muadzin menyatakan Allahu Akbar, Nabi langsung mengomentari alal fitrah. Falamma tasyahada, ketika muadzin bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kharaja minan nar, orang itu akan keluar dari ancaman api neraka. Artinya akan diselamatkan dari api neraka. Jadi lafaz dalam azan itu luar biasa, dahsyatnya tak tertandingi oleh lafaz lainnya. Sampai satu lafaz syahadat asyhadu alla ilaha illallah saja mengeluarkan dia dari ancaman neraka, menggugurkan dosa-dosanya, ya, memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya, termasuk diberikan maaf atau ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebuah keutamaan yang amat sangat dahsyat. Selain itu, salah satu di antara keutamaan dari azan adalah bahwa azan ini menyebabkan terusirnya setan, larinya setan sejauh-jauhnya karena takutnya mereka kepada lafaz-lafaz yang terkandung di dalam azan ini. Sampai saking takutnya mereka ini selain lari, menjauhi dengan sejauh-jauhnya, juga berusaha mengcover suara azan agar tidak terdengar oleh telinga mereka dengan cara mengeluarkan suara kentut yang luar biasa kencengnya dan kerasnya. Sekali lagi, untuk apa? Untuk mengcover, menutupi suara azan. Sebagaimana diterangkan di dalam salah satu hadis yang sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nudiya bis-shalah adbara syaitanu lahu durat hatta la yasma' ta'dhin. Fa idza qudiya an-nida aqbala hatta idza thuwiba bis-shalah adbara hatta idza qudiya at-tathwib aqbala hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi yaqul udhkur kadza wa udhkur kadza lima lam yadhkur min qabl hatta yadhilla ar-rajul ma yadri kam shalla." Kata Nabi SAW, apabila dikumandangkan azan untuk sholat, maka setan lari sejauh-jauhnya sambil mengeluarkan durat. Durat itu suara kentut yang berbunyi keras, sampai tidak lagi terdengar suara azan oleh dia karena tertutup, terkalahkan oleh suara kentut dia. Maka apabila selesai azan, dia datang lagi ke masjid tentu saja. Untuk apa? Ya untuk menggoda orang, agar selama menunggu qomat seusai azan itu,
orang tidak melakukan perbuatan baik, tidak sholat sunat, qobla, atau sholat antara azan dan qomat, tidak berdoa, tidak berzikir, diganggu agar berdosa kalau bisa. Minimal agar melakukan yang mubah dan tidak melakukan yang sunnah. Pas dikumandangkan qomat, dia lari lagi dengan sejauh-jauhnya. Seusai qomat dia datang lagi, kemudian menyelinap di antara saf-saf yang renggang, lalu dia membisikkan ke dalam hati orang, ingat anu, perkara yang sebelum sholat tidak diingat muncul dalam ingatan selama sholatnya. Seringnya kita mengalami itu, sehingga orang tidak tahu lagi berapa rakaat sholat yang sudah dia lakukan. Lupa jumlah rakaat. Sudah 2 apa 3, sekarang ini tahiyat awal ataukah terus berdiri lagi. Tadi sudah tahiyat awal atau belum, lupa. Jangankan tahiyat awal atau tidak, surat apa yang dibaca di rakaat yang pertama tadi lupa seusai Fatihah. Sekarang mau membaca surat lain seusai Fatihah di rakaat kedua, takut mengulang, padahal mengulang nggak apa-apa. Adakah orang yang seperti itu? Ada banyak, ya. Lupa surat yang dibaca di rakaat awal sehingga terbaca lagi di rakaat kedua. Lupa apakah sudah tahiyat awal ataukah belum. Lupa apakah sudah rakaat ketiga atau sudah rakaat keempat. Karena bisikan setan. Jadi dari hadis tadi yang muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kita mengetahui bahwa azan adalah salah satu di antara amalan yang bisa mengusir setan laknatullahi alaih. Adapun azan yang dimaksud mengusir setan laknatullahi alaih hanyalah azan untuk sholat. Adapun azan yang dilakukan bukan untuk sholat, umpamanya sengaja berazan untuk mengusir setan yang ada di sana. Umpamanya kita mengetahui di suatu rumah ada setan yang kadang-kadang ada penampakan umpamanya. Atau katakanlah ada orang yang kesurupan. Pasti setan ada yang masuk ke tubuh orang itu. Lalu berazan. Azannya bukan dalam rangka sholat. Bukan dalam rangka memanggil-manggil orang untuk sholat. Tapi untuk mengusir setan laknatullahi alaih. Apakah setan itu lari? Maka tidak. Tidak berfungsi untuk mengusir setan di luar waktu sholat. Sampai-sampai dibahas oleh para ulama tentang masalah ini. Di antaranya para ulama membahas tentang satu bab yang diberi judul Al-Adhan wal Iqamah fi ghairi sholawat. Azan dan qomat bukan dalam rangka untuk sholat. Ini ada banyak, seperti ketika hujan, seperti ketika menguburkan orang, seperti ketika menghantar orang untuk melakukan haji. Kan suka ada ya yang mengadzankan ketika berangkat ya. Di antaranya wa mithluhu al-adhan idza tukhayyala wujudus syayatini wal jin wal maradah fi makanin ma au idza taghawwalatil ghilan. Contohnya adalah azan ketika ada penampak setan yang bungklekan. Bungklekan itu apa? Berwujud. Atau jin yang durhaka. Di satu tempat atau adanya penampakan. Penampakan atau bahasa kitanya hantu atau jurig seperti itu ya. Dalam bahasa Arab disebut al-ghul. Dalam bahasa Arab al-ghul al-jan idza tabadda fil lail. Al-ghul itu jin apabila dia menampakkan diri di suatu malam.
Bagaimana azan ketika mengusir setan dalam kondisi seperti itu bukan azan untuk sholat, fala yasihu fi dzalika kullihi syai'un marfu'. Maka tidak ada riwayat yang sahih dalam hal-hal tersebut dalam hadis yang marfu, sama sekali tidak, ya. Adapun sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab Al-Kubra dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza taghawwalat lakumul ghilan fanadu bil adzan." Apabila ada penampakan setan di hadapan kamu, maka kumandangkanlah oleh kamu azan. Ada hadis itu diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, tapi fala yasihhu. Hadis ini tidak sahih. Hadis ini dhaif. Lalu beliau menjelaskan kedhaifan dari hadis ini. Berdasarkan hal itulah, maka tidak berlaku azan untuk mengusir jin selain dalam posisi ketika memanggil orang waktu sholat. Azan yang disyariatkan. Azan yang disyariatkan itu hanya dua. Pertama untuk sholat. Yang kedua azan awal pada waktu subuh. Untuk membangunkan orang untuk qiyamul lail. Nah di sana iya ada. Itu bisa. Karena itu azan yang disyariatkan. Adapun azan yang tidak disyariatkan, seperti sengaja azan untuk mengusir jin yang ada di tempat kita, tapi bukan pada waktu memanggil sholat. Atau azan yang dikumandangkan kepada telinga orang yang kesurupan, maka itu tidak ada efek sama sekali kepada si jin yang ada di tubuh orang seperti itu. Berdasarkan hal itulah maka azan yang dimaksud dengan azan yang bisa mengusir setan adalah azan yang dikumandangkan untuk sholat. Ya, itulah salah satu di antara keutamaan azan, yaitu azan untuk melakukan sholat dan itu bisa mengusir setan. Berdasarkan seabrek keutamaan yang tadi dijelaskan, yang tadi diterangkan, maka kita mengetahui betapa istimewanya azan, betapa agungnya kedudukan seorang muadzin. Coba saja hitung tadi. Pertama, di hari kiamat dia lebih mulia daripada orang lain. Yang keduanya, semua makhluk yang mendengarkan suara azannya itu menjadi saksi bagi dia pada hari kiamat. Yang ketiganya, dia diampuni itu dosa-dosanya, digugurkan dosa-dosanya. Karena apa? Karena memang Allah menyatakan aku ampuni dosa dia. Nabi SAW pun menyatakan, mendoakan agar orang itu diberi apa? Diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang keempatnya, dia dijamin masuk surga, ada jaminan dari Rasul SAW sebagai wahyu dari Allah. Dijamin dikeluarkan dari api neraka. Terus azan ini juga mengusir setan-setan yang ada ketika azan ini dikumandangkan. Dan banyak lagi seabrek keutamaan yang lainnya dari azan. Termasuk orang yang azan itu memperoleh pahala sholatnya orang-orang yang datang ke masjid untuk sholat karena azan dia. Maka tak heran apabila seandainya manusia mengetahui keutamaan yang terdapat di dalam azan, dia akan berlomba, akan berebut untuk menjadi muadzin, walaupun sampai harus dikoclok, dikoclok tadi, diundi. Walaupun harus diundi, ikut tuh undian. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida was-safil awal, thumma lam yajidu illa yastahimu,
illa ayastahimuhu alaih lastahammu alaih. Seandainya manusia mengetahui keutamaan yang terkandung dalam azan dan juga di dalam shaf awal, kemudian mereka tidak akan memperoleh kesempatan itu kecuali harus ikut undian, maka niscaya mereka akan ikut berlomba-lomba mengikuti undian untuk menjadi muadzin dan untuk menempati shaf yang awal dalam setiap sholat. Itu karena apa? Karena besar dan dahsyatnya keutamaan dalam azan. Nah, adapun orang sekarang seolah-olah tidak tertarik untuk menjadi muadzin, seolah-olah ya, karena tidak tahu keutamaannya. Ada pemuda dan orang tua bareng-bareng masuk ke masjid. Waktu sholat sudah tiba, waktu adzan sudah tiba. Kata anak-anak, kata orang tua, silakan di bagian yang muda adzan. Kata yang muda, orang tua tuh lebih dahulu. Pandal-andal, bukannya berebut untuk apa? Untuk menjadi muadzin. Kenapa begitu? Karena mereka tidak tahu keutamaan adzan. Oh, ada alasan lain. Karena tidak bisa melafazkan azan. Kalau alasannya tidak bisa, itu salah satunya juga karena tidak tahu keutamaan azan. Seandainya tahu keutamaan azan, niscaya mereka akan belajar. Belajar apa? Belajar mengumandangkan azan. Karena tidak susah. Tidak memerlukan waktu yang lama, asal belajar lafaznya yang benar, tajwid makhrajnya yang benar, yang sesuai dengan kaidah, yang kalau melafazkan tidak merubah lafaz dan tidak berubah makna, maka niscaya orang-orang akan berbondong-bondong untuk belajar, kemudian dia mengajukan diri untuk menjadi seorang muadzin. Karena keutamaannya yang sangat banyak dan besar tadi. Tapi sekali lagi, karena memang orang-orang tidak tahu, maka mereka tidak peduli. Karena mereka tidak faham keutamaan yang terkandung dalam diri azan, maka orang kemudian hare-hare cuek terhadap hal ini, ya. Dan ini sesuatu yang amat sangat disayangkan, ya. Inilah beberapa poin keutamaan azan dan inilah kajian kita di pagi hari ini. Cukup ya sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada PM Perdana Menteri Polisi Militer. PM itu singkatan dari Pak Muzain. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Silakan. Bermanfaat sekali untuk pagi hari ini. Begitu besar tentang fadilah adzan dan muadzin ya bagi kita semua. Khawatir liman azanallahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya kami panggil Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui telepon di nomor 022 8686 2637. Mudah-mudahan yang nelpon tidak hanya Pak Mulyono ya. Kita angkat, ada ya penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono. Ya silakan. Ya silakan Pak Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya tadi keutamaan adzan. Ya. Salah satunya hanya untuk sholat, untuk mengusir setan. Tadi disampaikan kalau adzan untuk ada hujan, ada penguburan, ada perjalanan. Itu yang saya tanyakan, apakah itu ada sunahnya untuk mengubur atau untuk dalam perjalanan mau pergi haji misalnya tadi. Yang satu yang pertanyaan itu. Keduanya, saf yang paling depan mendapatkan doa dari malaikat. Apa saf yang berikutnya tidak dapat? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu yang pertama. Ya Pak Mulyono, barakallahu fik. Pertanyaannya, apakah ada sunnahnya enggak azan untuk perjalanan gitu ya? Azan untuk mengantar orang yang mau haji, azan ketika hujan, azan ketika menguburkan.
dan seterusnya. Apakah ada sunnahnya atau tidak. Ya itulah yang kita sudah jelaskan tadi, bahwa banyak orang mengumandangkan azan di momen-momen yang memang tidak ada syariatnya untuk mengumandangkan azan di momen tersebut. Ya. Dan ini sudah saya bilang tadi dibahas oleh para ulama dengan judul Al-Adhan wal Iqamah li ghairi salawatil khams. Adzan dan qomat bukan untuk menunaikan sholat yang 5 waktu. Ini tidak ada. Sebagaimana para ulama dalam bab ini menyatakan al-adhan wal iqamah la yushra'ani illa lil fara'idil khams wa sholatil jum'ah bil ittifaq. Wa qad haka al-ijma' ala dhalika jama'ah. Adzan dan qomat tidak disyariatkan kecuali untuk sholat yang 5 waktu dan sholat Jumat secara ittifaq. Adapun untuk sholat-sholat yang lain, maka tidak ada syariat. Termasuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada adzan, tidak ada qomat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lam yakun yu'adzanu yaumal fitri wala yaumal adha. Tidak diadzankan pada hari Idul Fitri ataupun hari Idul Adha. Jabir bin Samurah menyatakan, "Shallaitu ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-idain ghayra marrah wala marratain bi ghairi adzan wala iqamah." Aku sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 sholat Id, bukan sekali 2 kali, tapi sering dilakukan tanpa adzan dan tanpa qomat. Ya, semuanya seperti itu. Termasuk juga bahwa sholat-sholat yang berjamaah lainnya seperti sholat istisqa. Istisqa itu sholat minta apa? Minta hujan. Termasuk juga sholat gerhana, kusuf ataupun khauf. Itu tidak ada. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam yauman yastasqi fa shalla bina rak'atain bila adzan wala iqamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar suatu hari untuk meminta hujan, salat istisqa, maka beliau salat bersama-sama kami 2 rakaat tanpa adzan dan tanpa qomat. Ya. Termasuk Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa Abdullah bin Zaid al-Ansari keluar bersama Al-Bara' bin Azib, Zaid bin Arqam untuk menunaikan salat istisqa, maka tidak ada adzan, tidak ada qomat. Walhasil untuk salat-salat berjamaah yang melibatkan orang banyak, seperti istisqa melibatkan orang banyak. Idul Fitri dan Idul Adha jauh lebih banyak dibanding sholat Jumat. Termasuk sholat kusuf dan khusuf. Tidak ada adzan, tidak ada qomat, padahal itu sholat. Apalagi untuk yang bukan sholat, seperti mengumandangkan adzan ketika hujan atau ketika angin, atau seperti umpamanya menguburkan orang jenazah ke liang lahat, atau ketika menghantar orang untuk menunaikan ibadah haji. Karena pertama tidak ada syariatnya, yang kedua tidak munasib, tidak cocok. Isi adzan dan qomat apa? Ngajak sholat, sedangkan itu bukan untuk sholat, ya, mengantar orang haji bukan untuk sholat, mengantar orang ke kuburan bukan untuk sholat, ketika hujan bukan untuk sholat. Kenapa diajak sholat, dikumandangkan ajakan untuk sholat? Maka akal orang manapun tidak akan ada yang menerima, ya, apalagi tidak ada ketentuan syariat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Silakan. Syukron Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan yang datang melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin wa iyyakum. Ana hamba Allah dari Selat Sau mau bertanya Ustaz, di musim wabah ini kita ketahui bahwa kita disuruh sholat di rumah. Pertanyaannya, apakah di rumah pun ketika ana hendak sholat diharuskan azan? Ustaz Afan, satu lagi, kok suara azan di masjid gak kedengaran ke RW 4?
Kami kangen masjid dan sekarang kangen adzan di Masjid Umar. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Iya, wa fika barakallah. Pertama, di masjid kita, Masjid Umar bin Khattab, ditutup untuk kegiatan apapun yang melibatkan orang banyak, baik sholat berjamaah, apalagi sholat Jumat, atau termasuk juga kajian-kajian. Ya, kenapa? Karena pertama, syariat yang menyuruh demikian, Al-Quran dan hadis. Ayat Al-Quran mana? Allah berfirman, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى تَهْلُكَةٍ. Jangan kamu jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Hadis lebih banyak lagi, berkata Rasul SAW, firra minal majdum firaraka minal asad. Larilah kamu dari wabah. Salah satunya adalah dulu ada taun. Sekarang wabah beragam ya. Yang sekarang menyebar corona. Yang sekarang menyebar corona ya. Lari kalian dari wabah sebagaimana kalian lari dari singa. Hindarkan. Nah, sekarang andai di masjid-masjid disiapkan singa. Mau nggak kita masuk untuk sholat berjamaah, untuk ngaji, untuk Jumatan? Ya enggak. Siapkan singa lapar di masjid. Yang sudah sekian hari tidak makan. Kerem gitu ya, tutup semua pintu nggak bisa keluar. Mau nggak kita masuk ke masjid itu untuk sholat, untuk ngaji, untuk apa? Tentu saya tidak mau karena karakter singa kalau lapar nggak ada makanan, ada kita ya dimakan kitanya. Kita melawan ya kalah karena dia lebih kuat ya, dia lebih lincah gerakannya gitu, lebih cepat. Kita mah ya lebih lemah, lebih lambat gerakannya. Ya, kalah kita ya. Nah, makanya sholatnya tidak di masjid kalau ada singa. Nah sekarang ada virus corona. Efek mematikannya sama dengan singa. Apa corona bisa menyebabkan orang mati? Iya bisa menyebabkan orang mati. Sama dengan singa ya. Singa agak mending karena besar, bungklekan, berwujud, bisa dilawan, colok saja matanya atau gitu ya. Kita belum tentu mati, tapi kemungkinan besar mati ya. Nah virus corona nggak kelihatan, nggak bisa dilawan. Kita belum tentu mati, tapi sangat mungkin mati. Apakah ada yang mati karena corona? Sudah banyak. Adakah orang yang sembuh yang terkena penyakit corona? Juga ada. Tapi statistik menunjukkan angka kematiannya lebih banyak daripada angka kesembuhan. Ini penyakit yang mematikan. Nabi SAW menyatakan, firra minal majdum firaraka minal asad. Ya, lari kamu dari al-mazdum, dari wabah, sebagaimana kamu lari dari singa. Ya, jangan sampai ada orang-orang ya dengan berjubah menyatakan di mana virus corona, yuk kita datangi, pasti dia kabur virus coronanya. Didatangi ternyata ratusan orang terkena ya. Kemudian sekarang diisolasi di sebuah masjid. Karena apa? Karena takaburnya dia ya. Karena keliru salah dalam memahami takdir. Iman kepada takdir wajib disertai dengan ikhtiar, berupaya menghindari hal yang membahayakan. Ya jangan sampai kita nyebrang belum takdirnya mati mah nggak akan mati gitu ya. Walaupun kita nyebrang sambil merem, ayo nyebrang sambil merem. Kalau ada mobil atau motor yang melaju kencang, jangan menghindar. Sok lah belum saatnya mati mah mau mati ditabrak oke. Apa begitu? Enggak, wajib kita berusaha ikhtiar ya. Jadi iman kepada takdir tidak menghilangkan ikhtiar. Ikhtiarnya wajib. Ya, tawakalnya kepada Allah SWT harus kuat. Setelah kita tawakal, ikhtiar maksimal lalu kena, baru itu takdir. Oleh karena itulah maka wajib untuk kita hindarkan. Jadi kita ada anjuran dari pemerintah dan pemerintah tidak akan berani gegabah jangan sholat di masjid tanpa masukan dari para ulama. Pemerintah di kita menyatakan sholat di rumah saja itu setelah ada masukan dari MUI.
Pemerintah-pemerintah di negara-negara Timur Tengah menutup Mekah, menutup Madinah, menutup Jeddah, menutup Riyadh itu setelah masukan dari para ulamanya, Hayat Kibar Ulama. Setelah mengkaji. Tanpa ada masukan dari para ulama, pemerintah nggak akan berani melarang ke masjid. Bisa disalahkan oleh umat kalau begitu ya. Nah, jadi taat. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Ulil amri itu siapa? Dalam masalah di luar masalah agama, dalam masalah dunia adalah pemerintah, dalam masalah agama adalah ulama. Nah sekarang dua-duanya ulil amri, baik ulama maupun penguasa sepakat. Jangan sholat di masjid. Maka kita tutup. Ya, kita tutup. Kita tutup masjid untuk sholat berjamaah, untuk sholat Jumat, untuk kajian dalam rangka taat kepada seruan Allah dan Rasulnya yang dikumandangkan oleh para ulama dan dikukuhkan oleh pemerintah. Nah, lalu kita sholat di rumah masing-masing ya. Tapi di masjid tetap kita suruh muadzin mengumandangkan azan, pemberitahuan kepada manusia tentang datangnya waktu sholat. Dengan lafaz yang dirubah, tidak hayya ala sholah, hayya ala falah, tapi sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum atau as-sholatu fi buyutikum atau ala sallu fi rihalikum. Lafaznya banyak, diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang masalah itu. Mana saja pakai silakan. Ya, nah jangan sampai boleh nggak hayya ala sholah, hayya ala falah, boleh. Tapi tetap sallu fi buyutikumnya ada, bisa di belakang. Sebab riwayat-riwayat tentang hal itu banyak, bisa di tengah. Jangan sampai hayya ala sholah, hayya ala falah, sampai Allahu Akbar, la ilaha illallah, tapi tidak ada anjuran sallu fi rihalikum, berarti ngajak ke masjid atau itu mah ya. Jadi tetap sallu fi buyutikumnya dikumandangkan. Sallu fi rihalikumnya dikumandangkan. Boleh hayya ala sholah, hayya ala falah. Ya. Boleh juga hayya ala sholah, hayya ala falahnya diganti dengan sallu fi rihalikumnya boleh. Seperti yang dikumandangkan di masjid kita ini. Nah, tadi dijelaskan tidak terdengar ke RW 4 ke sebelah sana. Belum atau tenang. Rasanya kencengnya, nggak tahu nih, nanti lihat operatornya ya. Boleh nggak azan di rumah? Kalau tidak terdengar azan di masjid, silakan azan di rumah ya. Wallahu a'lam. Silakan, ada telepon. Ya, syukran Ustaz. Kita angkat penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya putus. Sudah putus? Dari Pak Syarifudin. Oh, Ya silakan Pak, dari mana? Dari Pak Syarifudin di Cimahi, Pak Ustaz. Pak Syarifudin dari Cimahi, silakan Pak. Nah ini sehubungan dengan penjelasan azan. Jadi saya mau nanyakan Pak, sikap dari seorang muadzin yang benar, bagus itu Pak. Kan ada biasa yang sementara azan kalau sebut hayya ala shalah balik kanan, yang hayya ala falah balik kiri gitu. Nah itu ada hadisnya itu Pak, atau bagaimana Pak sikap yang terbaik? Kemudian wudhu, memang haruskah berwudhu Pak, atau boleh tidak berwudhu kita azan? Itu aja Pak. ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Pertama, apakah wajib berwudu enggak orang yang mau azan? Apakah suci dari hadas dan suci dari najis termasuk salah satu syarat sahnya azan atau tidak ya. Taib. Pertama tentang syarat sahnya azan dan juga qomat. Pertama, ada syarat-syarat sahnya azan. Pertama, dukhul waktu sholat. Sudah masuk waktu untuk sholat. Kalau belum masuk waktu atau di luar waktunya tidak sah. Kedua, azannya itu dengan bahasa Arab yang asli. Tidak boleh diganti, diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ya.
Walaupun maknanya sama, itu tidak boleh. Harus dengan lafaz yang asli. Barulah dibolehkan. Ya. Dan dalil-dalil atau nas tentang hal ini sangat banyak, tapi tidak cukup waktu bagi kita untuk membahasnya. Nah, yang ketiga, apakah toharoh atau suci dari hadas maupun dari najis termasuk salah syarat sahnya sholat? Ulama dalam masalah ini menyatakan bahwa at-taharatu minal hadatsain al-asghar wal akbar lil adzan wal iqamah afdal bi ittifaqil ulama. Bahwa suci dari dua jenis hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, ketika adzan dan qomat hukumnya afdal bagi muadzin berdasarkan kesepakatan ulama. Kalau afdol berarti mengumandangkan adzan tanpa suci dari hadas dan najis, itu mafdul. Mafdul itu kurang utama tapi sah. Sah dan tidak menggugurkan tidak menggugurkan adzan yang sudah dikemukakannya. Tapi dimakruhkan oleh para ulama. Berdasarkan beberapa nas hadis Nabi SAW, ada yang mewajibkan harus suci berdasarkan hadis. Berkata Nabi, la yu'adzinu illa mutawaddi. Tidak boleh adzan kecuali orang yang berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, tetapi hadis ini dhaif sanadnya dan tidak benar. Tidak sahih dari Nabi SAW. Terus yang kedua, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah, bahwa ada seseorang datang kepada Nabi SAW. Orang itu kemudian sebelumnya kencing dulu, berarti sudah batal. Lalu salam ke Nabi SAW, tapi Nabi tidak menjawab salamnya sampai orang itu berwudu. Ya, kemudian Nabi SAW menyatakan, inni karihtu an adhkurullaha illa ala tuhrin au illa ala taharatin. Aku benci berzikir menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Sedangkan adzan itu adalah berzikir atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hadis ini sanadnya dhaif. Sebagaimana Abu Syekh dalam Kitabul Adzan meriwayatkan juga dari Jabir bin Abbas, Rasul SAW menyatakan, ya ibna Abbas, innal adzan muttasilun bis shalah fala yu'adzinu ahadukum illa wa huwa thahir. Ya ibnu Abbas, adzan ini berkaitan dengan sholat. Maka jangan salah seorang di antara kalian adzan kecuali dalam keadaan suci. Hadis ini juga dhaif. Walhasil semua hadis yang mengharuskan adzan dalam keadaan suci seluruhnya dhaif. Berdasarkan hal itu, maka dibolehkan atau sah muadzin mengumandangkan adzan tanpa berwudu. Ya, tapi yang afdol adalah dengan cara apa? Dengan cara berwudu. Tapi kalau umpama ada orang yang melakukan adzan tanpa berwudu, maka adzannya tetap sah. Adapun kalau sholat, maka wajib dia berwudu terlebih dahulu dan tidak sah melakukan sholat tanpa wudu. Ya, itu yang pertama. Kedua apa? Hayya ala sholah. Hayya ala sholah disebut dengan sebutan hayya ala. Ada dua hayya ala sholah, hayya ala falah, jadi hayya ala tain. Dua hayya ala, ya. Apakah harus harus dipalingkan wajah kita ke kanan ketika hayya ala sholah dan hayya ala falah ke kiri? Iya, itulah sunnahnya. Dan ini sudah menjadi ijma' para ulama. Didasarkan kepada beberapa hadis yang sahih, di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Juhaifah radhiyallahu an. Dia berkata, adzana Bilalun faja'altu
atatabba'u fahu hahuna wa hahuna. Yaqulu yaminan wa shimalan, yaqulu hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah. Kata Abu Juhaifah, Bilal melakukan azan. Aku mengikuti mulutnya, memperhatikan mulut Bilal, ya. Dan dia memalingkan wajahnya ke arah kanan ketika mengatakan hayya 'alas shalah, dan hayya 'alal falah memalingkan wajahnya ke kiri. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika ditanyakan kepada Bilal, kenapa Bilal seperti itu, dia menjawab, begitulah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepadaku. Berdasarkan hal itulah maka betul disunnahkan bagi muadzin ketika mengumandangkan hayya 'alas shalah mengarah ke arah kanan, dan ketika hayya 'alal falah mengarah ke arah kiri. Apakah ini artinya hayya 'alas shalah ditujukan kepada orang yang ada sebelah kanan muadzin, hayya 'alal falah ke sebelah kiri? Sekarang bagaimana kalau pakai loudspeaker, pakai pengeras suara? Apakah pengeras suaranya yang harus ketika hayya 'alas shalah teret dipijit terus menghadap ke arah kanan, ketika hayya 'alal falah teret dipijit mengarah ke sebelah kiri? Atau umpamanya sekarang loudspeakernya itu ada 2 ke kanan dan ke kiri, atau bahkan ada yang 4 ya ke semua arah. Apakah masih perlu? Iya, masih perlu. Karena ini bukan ditujukan untuk mengarahkan ke arah mana si suara, tapi ini adalah adab yang harus dilakukan oleh seorang muadzin. Adab saja, ketika hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri, ya. Sama dengan adab ketika sholat, ketika salam, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Bagaimana kalau di sebelah kanan orang semua bertumpuk, di sebelah kiri nggak ada orang seorang pun? Tetap saja itu adab yang harus dilakukan ketika sholat, ya. Demikian Pak, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Muflih. Assalamualaikum Ustaz. Apakah seorang muadzin akan tetap mendapat keutamaan tersebut meskipun lafaz yang diucapkannya sering salah? Misal melafadzkan hayya 'alal falah 4 kali tanpa ada hayya 'alas shalah. Dan apakah seorang mustami tetap harus menjawab adzan yang salah tersebut? Iya, barakallahu fiik. Kalau melafadzkan adzan secara salah itu sampai pertama, ya, merubah lafaz. Seperti hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Tapi karena kebodohan muadzin, dia mendengar hayya 'alas shalah semuanya, hayya 'alal falahnya tidak ada. Itu merubah lafaz. Atau yang kedua, lafaznya atau kalimatnya benar, tapi karena kebodohan muadzin tentang tajwid dan makhraj sampai salah ucap, salah panjang, salah pendek. Seperti yang sering kita jelaskan, ada kesalahan lafaz adzan yang mengakibatkan orang itu terjerumus ke dalam perbuatan kufur. Seperti contoh apa? Umpamanya memanjangkan apa yang wajib pendek. Seperti Allahu Akbar. Karena kalau A-nya panjang berarti ada 2 alif. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A pertama itu apakah? Apakah Allah Maha Besar? Dan itu kalimatut tasykik atau kalimatus syak. Kalimat yang menunjukkan keraguan. Benar gak Allah itu Maha Besar? Makanya A-nya wajib untuk dipendekkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah gitu ya. Kedua, barnya wajib pendek, tidak boleh panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang yang karena tidak tahu tajwid memanjangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau akbar itu jamak dari kabar. Kabar itu tambur. Jadi Allahu Akbar artinya Allah adalah tambur. Dan itu kalimat kufur. Ya, maka
tidak boleh orang yang tidak bisa baca Al-Quran menjadi muadzin. Nanti salah, nanti keliru, nanti menyimpang dengan penyimpangan yang fatal. Oleh karena itu, tunjuklah muadzin dalam musyawarah orang yang memang tahu tajwid dan makhraj sehingga tidak salah di dalam mengucapkan. Kalau ternyata orang menunjuk atau musyawarah menunjuk orang yang tidak tahu tajwid makhraj sehingga salah, maka semua orang yang memilihnya ikut menanggung dosanya. Ya, cuma di kita ini rata-rata bukan dipilih muadzin ya, tapi paheula-heula karena mungkin ada aspek ingin suaranya terdengar kemana-mana. Ingin orang-orang tahu bahwa saya adzan nih di masjid gitu ya. Musalah mau bener adzan aja. Teboga kaera. Ada yang begitu? Ada. Dalam rangka ingin dipuji. Dalam rangka ingin diketahui oleh orang bahwa dirinya itu adzan ada di masjid tuh. Itu ada unsur ria'nya. Ada unsur sum'ahnya. Ya. Itu hilang nilai ibadah dari azannya, dan kalau dia melafadzkan azan dengan lafadz yang keliru, dia terjerumus ke dalam dosa. Dia melakukan perbuatan yang bukan dilakukan oleh ahlinya. Dia bukan ahlinya melakukan perbuatan itu, tapi dia memaksa-maksakan diri. Ya, maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Ya, syukran Ustaz. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Pak Ustaz. Seberapa besar pahala menjawab suara azan dari hamba Allah di salat saum? Iya, tentang menjawab azan ada penjelasan yang panjang. Jawabannya bagaimana? Terus termasuk kalau ada taswib. As-salatu khairum minan naum. Ya, yang ulama ini ikhtilaf. Taswib ini kapan digumandangkan? Di azan awal atau di azan subuh? Ya. Yang keduanya kalau as-salatu fi rihalikum. Apa jawabannya ya? Nah, jawaban tentang azan ini beserta pahala dan keutamaan menjawab azan itu cukup panjang. Nanti insya Allah akan kita bahas di hari Ahad yang akan datang. Tidak bisa dijawab hanya 5-10 menit dari waktu yang tersedia. Jadi sabar, dan yang bertanya ini harus mendengarkan lagi di Ahad yang akan datang, kita akan lanjutkan ya. Termasuk nanti kita akan bahas apa yang menjadi dalil bahwa ketika hujan, ketika ada wabah, ketika tidak memungkinkan sholat di masjid, adzannya diganti dengan as-sholatu fi rihalikum atau as-sholatu fi buyutikum atau ala shollu fi buyutikum ya. Nanti kita akan bahas. Cukup sekarang sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali sepekan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.